Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 08366252, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan laporan berupa laporan video praktikum untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer, yang akan mempraktikkan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung kita lihat soalnya. Soal nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini saya sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi harus membuat akun dulu sebelum menginstal, baru bisa menginstal. Di sini kita pilih device, PC, 4 buah PC, biar lebih mudah. Buah PC, kemudian 1 buah switch. 1 buah switch, sini. Setelah itu kita hubungkan keempatnya ke switch, menggunakan kabel ini. Setelah disambungkan, kita berikan IP address-nya untuk setiap komputer atau PC. Kita klik config, kemudian di flash Ethernet ini, kemudian isi IP address-nya 12. Kemudian PC 1 kita beri nama device Ethernet 12. PC ketiga kita beri nama IP address-nya 12. Kemudian PC keempat kita beri nama juga di IP address-nya 13. Oh sorry, ini 12, kemudian ini 13. 13. Oke, jika sudah semua diberikan IP address, kita bisa langsung cek apakah keempat komputer terhubung atau memiliki koneksi sehingga bisa melakukan ping. Di sini kita kita klik PC 0, kemudian ke desktop, kemudian command prompt, kita ketik ping, kita berikan perintah ping untuk alamat IP address komputer kedua 12. 11. Enter. Nah, di sini komputer kedua membalas reply. Kemudian kita coba ping ke komputer ketiga 12. Di sini juga komputer ketiga membalas. Kemudian kita panggil komputer keempat, ping alamat IP-nya 12. Nah, di sini komputer keempat juga membalas panggilan dari komputer pertama. Kemudian kita coba ke PC kedua,
Kita panggil komputer pertama, ping 12, 12, 12, 10. Di sini membalas komputer pertama, kemudian ping 12, komputer ketiga, 12, 12, 13. 12, sorry. Di sini sudah membalas komputer ketiga, kemudian komputer keempat, 12, 12, 12, 13. Komputer juga membalas. Berarti koneksi dari PC 1 dan PC 2 terhubung koneksi. Kemudian kita coba ke PC ke-3. Kita panggil komputer pertama. Mana IP address 12, 12, 12, 10. Komputer pertama membalas, kemudian komputer kedua dengan IP address 12, 12, 11. Komputer kedua juga menjawab, kemudian kita panggil komputer keempat, ping dengan IP address 12, 12, 12, 13. Komputer 4 juga menjawab panggilan dari komputer 2. Kemudian kita ke komputer keempat. Komputer keempat, kita desktop, mainframe, kita panggil komputer pertama, 12, 12 dengan IP address 12, 12, 12, 10. Komputer menjawab, kemudian lanjut ke komputer kedua, 12, 12, 12, 11. Komputer juga menjawab. Kemudian kita panggil komputer ketiga, 12, 12, 12, 12. Di sini semuanya menjawab dan terhubung koneksi. Untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian soal nomor 2 adalah buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini berarti tinggal kita tambahkan ini server. Kita tambahkan server sebelah sini. Kemudian kita hubungkan. Gunakan kabel. Dan kita atur HTTP-nya. Di sini ada service. Kalau HTTP kita menggunakan service HTTP, kita nyalakan HTTP-nya dan HTTPS-nya menjadi on. Kemudian di config, kita masuk ke IP address-nya. Kita beri nama 12, 12, 12, 100. Oke. Setelah itu, kita coba cek apakah komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita buka web browser, desktop web browser, kemudian kita tulis alamat HTTP-nya. 12, 12, 12, 100. Kita klik go. Nah, di sini jika ada welcome to berarti berhasil untuk masuk ke layanan HTTP server. Kemudian kita coba untuk PC kedua di web browser. Kita masukkan IP address server 12, 12, 12, 100. Juga berhasil. Kemudian komputer ketiga, kita buka web browser. Kita masukkan IP address server. Berhasil. Kemudian komputer keempat, kita masukkan IP address dari server 12, 12, 12, 100. Semua keempat komputer berhasil mengakses layanan HTTP server.
Kemudian soal nomor 3 adalah buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, jadi DNS ini domain ya, domain network seperti itu. Jadi kita buat DNS server, kita buat server baru di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan servernya dengan switch. Setelah itu kita atur di sini konfigurasinya. Kita berikan alamat di sini 12.12.12.200. Ini 12.12.200. Nah, kemudian selanjutnya di service. Karena kita membuat server untuk DNS bukan untuk HTTP, maka service HTTP-nya kita matikan, kita off-kan terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke ini samping kiri ke pemilihan DNS. Kemudian kita on-kan DNS service, domain dan portnya. Kemudian kita beri nama domainnya. Kita beri nama DNS-nya, misalkan jaringan.com. Kemudian address-nya ini kita masukkan IP address dari server. IP address server tadi 12.12.12.100. Setelah itu kita klik add. Nah, di sini sudah terbentuk atau sudah dibuat sebuah DNS. Setelah itu kita bisa coba untuk cek apakah komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS, melalui domainnya. Sepertinya kita harus kemudian kita harus DNS-nya sudah ya. Kita lanjut ke pengaturan komputer. Ini kita ganti nama jadi DNS biar lebih mudah saja membedakan. Kita pengaturan komputer, kita klik config, kita daftarkan domainnya pada setiap komputer. Di sini DNS servernya kita berikan IP address dari DNS-nya. Tadi 12.12.12.200. Kemudian PC kedua kita atur di sini, kita berikan IP address untuk DNS-nya. Ketiga, dan PC keempat. Jika sudah dimasukkan IP address DNS servernya, bisa kita mulai untuk memastikan apakah semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS-nya. Kita buka PC PT, PC pertama ini, kemudian di desktop, kemudian kita buka web browser. Kita masukkan domainnya yang sudah kita daftarkan di DNS server, yaitu jaringan.com. Lalu kita cek apakah komputer 1 bisa mengakses HTTP melalui domainnya. Nah, di sini berhasil untuk komputer bisa mengakses HTTP melalui domain menggunakan domain jaringan.com.
Kemudian kita cek untuk PC kedua. PC kedua kita cek, kita masukkan domainnya jaringan.com. Jaringan.com. PC kedua juga berhasil. Kemudian kita cek PC ketiga. Jaringan.com. Ntar PC ketiga juga berhasil untuk mengakses HTTP melalui menggunakan domain. Kemudian PC keempat, terakhir PC keempat, kita masukkan domainnya jaringan.com. Kita klik go. Komputer keempat juga berhasil melakukan mengakses HTTP menggunakan domain jaringan.com. Kemudian lanjut nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini kita perbesar. Ada 2 buah server, ada 3 buah server, 2 buah PC, 2 buah switch, dan 1 router. Untuk melakukannya kita save terlebih dahulu untuk nomor 1 dan nomor 2. Ini soal nomor 1, 2, 3. Kita save. Lalu kita buat baru. Kita buat halaman baru. Nah, di sini kita masukkan, kita buat struktur jaringannya. 2 buah PC di sini. 2 buah PC bagian atas dan bawah. 1 buah router. Ini router 1841. 1841 yang ini. Kemudian kita beri switchnya 29 switch standar seperti ini. Kemudian 2 buah server HTTP dan 2 buah server DNS, 1 buah server DNS. Sini 2 buah dan 1 DNS. Kemudian kita ubah namanya saja mengikuti soal ilkom.com. Kemudian server yang di bawah ini pendilkom.com. Nah, di sini ini untuk server DNS kita ubah namanya jadi DNS server. Kemudian kita sambungkan semuanya menggunakan kabel. PC 1 ke switch atas. Kemudian server ke switch. Dan DNS ke switch. Kemudian router ke switch. Kemudian switch ke router. Kemudian server ke switch dan PC 1 ke switch. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu biar lebih jelas tulisannya. Oke, sudah. Setelah itu kita berikan IP address atau mengatur konfigurasi dari setiap objeknya, setiap jaringannya. Pertama kita atur routernya. Kita klik konfigurasi, kemudian kita buat gateway-nya. Kita buat IP address untuk gateway-nya di fast ethernet. Nah, ini fast ethernet itu jaringan atau garis jaringan untuk
dari router ke switch nomor 1. Kemudian, nah ini sini. Nah, ini kan ada fast Ethernet 00. Kemudian ini ada fast Ethernet 01. Kita atur gateway-nya. Kita beri nama 12 saja. 12 1. Ini alamat gateway untuk switch 1 dan jaringan lainnya. Kemudian kita atur fast Ethernet 01-nya. Kita beri gateway 2221. Seperti ini. Kemudian kita mulai untuk mengatur. Oh ya, jangan lupa config, jangan lupa untuk mengaktifkan atau mengklik tombol on ini untuk port statusnya. Kita nyalakan port statusnya. Nah, di sini supaya router bisa menyambung ke switch seperti itu. Kemudian untuk ke switch 0-nya kita nyalakan juga port statusnya. Nah, di sini biar router bisa menyambung atau mengakses seperti itu. Kemudian kita mungkin bisa ke DNS dulu ya. Ke DNS kita config, setting. Ini DNS-nya kita beri nama, IP address-nya sama saja kayak tadi, 12.12.200. Nah, gateway-nya karena kita menggunakan switch 1 dan fast Ethernet 00, jadi kita masukkan alamat gateway untuk fast Ethernet 00 seperti itu, 12.12.12.1. Kemudian DNS servernya kita isi alamat IP address DNS-nya. Nah, di sini tinggal kita copy saja. Untuk DNS servernya. Setelah itu kita lanjut ke mungkin bisa ke PC. Kita pengaturan untuk PC-nya. Sini default gateway-nya kita masukkan untuk gateway fast Ethernet 00. Kemudian DNS servernya kita copy tadi ini. Kemudian kita berikan IP address-nya. Sini kita samakan saja 12. Jika sudah semua, kita lanjut ke server. Di server kita masukkan default gateway-nya 12.12.12.1, kemudian DNS servernya, kemudian kita beri nama untuk IP servernya, IP address-nya. Kita beri nama 12.12.12.100. Ini. Nah, ini karena HTTP. Kemudian kita lanjut ke PC server yang ini. Untuk server ini konfigurasinya kita masukkan default gateway untuk 001 yaitu 22.22.22.1. Kemudian DNS server sama dengan DNS server ini, alamat DNS server. Kemudian kita beri nama server untuk Pendilcom 22.22.22.100. Oke, semuanya sudah oke.
Lanjut ke PC 1. Kita masukkan default gateway-nya 22.22.22.22. Kemudian DNS servernya. Kemudian kita beri nama IP address-nya 22.22.22.10. Seperti ini. Kemudian step selanjutnya mendaftarkan HTTP-nya ke domain server gitu, ke domain DNS server. Ada ilkom.com dan pendilkom.com. Kita ke service, kemudian kita matikan HTTP-nya, kita ubah jadi DNS, kita on-kan DNS-nya, lalu kita daftarkan alamat domain untuk ilkom.com. ilkom.com IP address-nya kita masukkan IP address server ilkom.com, kalau nggak salah ini. Kemudian kita add domain. Kemudian untuk server pendilkom.com kita masukkan namanya pendilkom.com. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address server pendilkom.com 22.22.22.100. Seperti ini. Kemudian kita add di sini. Kita add berarti ada 2 domain seperti itu. Kemudian sudah semua, sepertinya sudah semua. Kita coba untuk melakukan perintah yang ada pada soal nomor 4. Ping dari komputer PC0 ke PC1. Di sini kita lakukan ping seperti awal. Ping alamat IP address dari PC1 22.22.22.10. Di sini komputer 0 memanggil, mungkin karena terlalu lama jadi request timeout, tapi tetap komputer PC1 menjawab. Kita coba lagi untuk memastikan 22.22.22.10. Nah, di sini komputer PC1 menjawab panggilan dari PC0. Kemudian kita ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Di sini kita buka desktop, kemudian command prompt, kita ping PC0, alamat PC0, IP address 12.12.12.12.10. Kita ping, kita tunggu balasan dari PC0. Kita coba lagi, ping 12.12.12.10. Ini tidak terhubung ya, berarti tidak terhubung. Bisa kita cek dulu apakah ada yang terlewat. Kemudian mungkin bisa kita cek dari panduan, mungkin bisa membantu.
Nah, di sini setelah saya mengikuti panduan, untuk pemanggilan PC1 ke PC0 sudah terpanggil, PC0 menjawab, jadi terhubung seperti itu. Kemudian, soal nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Ini PC1, kita buka ke web browser. Kemudian kita ketik domainnya ilkom.com. Nah, di sini PC1 bisa mengakses http ilkom.com, http server ilkom.com menggunakan domainnya. Kemudian buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Sepertinya ini maksudnya pendilkom kemudian. PC0, kemudian kita akses browsernya. Desktop, web browser, pendilkom.com. Kita go. Di sini PC0 bisa mengakses http server pendilkom.com menggunakan domain pendilkom.com. Demikian tugas praktikum yang sudah saya praktekkan dari soal tugas 3, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Jika ada kesalahan dan dari penyampaian saya atau dari apa yang saya katakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada dosen untuk meluangkan waktu melihat video yang sudah saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.